Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, ini pada tanggal 3 Desember gue bakal ngasih kalian tips tentang bagaimana cara mengumpulkan ruby, karena tips ini sangat berguna kalau menurut gue. Soalnya ada event di summon shop. Nah, ini 300 ruby, dimana summon keempat dan ke-10 nya menjamin kalian mendapatkan special hero dari Warlord dan Warlord of Old, yaitu For Emperor. Makanya dalam waktu seminggu ini kalian pasti sangat ingin tahu bagaimana cara mendapatkan ruby yang banyak. Di sini gue punya 7 tips untuk mendapatkan ruby. Nah, yang pertama itu di menu battle. Di menu battle ini kalian bisa mendapatkan ruby dari arena, tapi arena ini kalian hanya mendapatkan ruby seminggu sekali. Nah, gue baru ngambil nih ruby gue. Ini rewardsnya, jadi dia per ranking. Jadi kalian menunggu seminggu, kalian nggak bisa mengejar untuk mendapatkan ruby lebih banyak untuk summon di event summon, karena hanya bisa diklaim sekali seminggu. Nah, untuk yang kedua itu ada di Castle Rush Reward. Nah, ini kalian hoki-hokian. Di Castle Rush itu kalian bisa mendapatkan hadiah berupa ruby, tapi rate-nya tidak pasti. Nah, untuk yang easy itu 10 sampai 50 ruby. Terus untuk yang normal sama juga 10 hingga 50 ruby. Jadi rate-nya ini enggak tentu. Jadi hoki-hokian. Menurut gua rajin-rajin lah Castle Rush, karena itu membantu build kalian juga. Dan tentunya kalian juga mendapatkan keuntungan. Mana tahu dapat 50 ruby dalam seminggu juga. Itu beruntung sekali kalau menurut gua. Nah, terus masih di mode battle, Guild War. Nah, di Guild War ini baik kalian kalah ataupun menang, kalian punya kesempatan untuk mendapatkan ruby. Nah, ini rewardnya. Jadi ada 3 jenis chest: victory chest, draw chest, sama consolidation chest, yaitu untuk guild yang kalah dalam perang, dalam war. Nah, rewardnya itu bermacam-macam, dari honor sampai fina, dan tentunya ada ruby dan topaz. Nah, gue lebih sering dapat ruby sih, makanya ruby gue tuh banyak sekali. Kadang-kadang topaz juga, bahkan kalah pun gue dapat 2 topaz, kadang 1. Nah, selain di win or loss chestnya, kalian juga bisa mendapatkan ruby dari season reward, dimana season reward ini sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Kalian bisa mengklaimnya selama 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, gue lupa. Nah, itu cara mendapatkan ruby di Guild War. Untuk tips yang keempat, kita punya mode baru di Tower of Abyss. Jadi kalian perlu memainkan Tower of Abyss dan menyelesaikan floornya, harus selesai. Jadi kalau misalnya kalian ragu, kalian langsung pakai hero terkuat kalian hingga sampai ke lantai 7 ntar pada tanggal 7 Desember untuk mendapatkan reward terakhir kalian. Jadi kalau misalnya kalian dapat kelar semua floor, kalian dapat mengumpulkan 70 ruby dari Tower of Abyss. Nah, kita di sini udah kelar. World Boss itu tidak memberikan reward ruby. Kita langsung ke mode adventure. Mode adventure ini kalian bisa mendapatkan ruby dari farming hero. Caranya kalian leveling hero yang masih level 0. Nah, nih yang masih level 1, sorry. Nah, ketika kalian menaikkan hero yang level 1 ini, baik monster, elemen, bahkan Vina dan Lea, kalian bisa mendapatkan 2 ruby ketika kalian leveling mereka hingga level 30. Tapi ketika kalian mendapatkan hero baru seperti Sera yang belum pernah kalian leveling, kalian akan mendapatkan
50 ruby ketika kalian berhasil menaikkan level Sera ke level 30. Nah, di sini juga bisa farming topaz dengan cara transcan. Nah, transcan akan memberikan kalian topaz berbeda. Pada transcan pertama 2 topaz, transcan kedua itu 4 topaz, transcan ketiga 6 topaz, transcan ke-8 itu transcan ke-4 itu 8 topaz, transcan ke-5 itu 10 topaz. Jadi semua 30 topaz kalau kalian bisa menaikkan level hingga ke level 40. Nah, terus tips yang ke-6 yaitu Celestial Tower. Nah, ini kalian perlu perhatikan. Ada hadiah ruby di beberapa floor. Nah, floor 97. Terus di atas floor 100 itu ada floor gua lupa tadi 350 ruby kalau tidak salah. Nah, ini dia. Itu di floor 117 400 ruby. Nah, setelah itu nggak ada lagi. Tadi ada yang 350, gue lupa di mana floor berapa ya. Jadi kalian ketika menyelesaikan floor ada reward berbeda, ada hero, ada all-star armor. Nah, ini floor 107 juga memberikan reward ruby. Jadi kalian bisa farming ruby di Celestial Tower. Ini sangat membantu rewardnya, soalnya 200 350 kalian udah mendapatkan 550 ruby. Syaratnya kalian cukup punya 7 neck seperti Rahel atau Ellen, sangat membantu di Celestial Tower. Ataupun Chris juga sangat membantu. Terus yang terakhir, nah ini yang sangat menarik. Kadang kita kurang jeli melihat quest-quest yang ada. Jika kalian sudah kepepet ya, kalian bisa mencari ruby dari menyelesaikan quest-quest yang ada di sini. Pertama di battle ini menghasilkan ruby rata-rata. Cukup main Celestial Tower. Nah, kalian sekalian ngumpulin ruby di Celestial Tower, kalian dapat menyelesaikan quest di Celestial Tower. Terus bermain di arena untuk kesekian kali, ntar bisa mendapatkan ruby juga. Terus mengalahkan monster ya, jadi mengalahkan monster ini sekalian farming, ntar farming ruby, leveling hero. Untuk leveling hero, sekedar info, kalian hanya bisa menaikkan level hero sebanyak mungkin, tapi kalian hanya mendapatkan ruby ketika kalian leveling hero yang ke 100. Jadi hanya 100 hero yang di leveling pada satu hari yang akan diberikan hadiah ruby. Oke, gua pause dulu. Sorry tadi gua pause soalnya tadi makanan gua telah tiba. Sorry. Nah, tadi kita sampai di ini. Untuk farming kalian hanya bisa farming hingga 100 hero, tapi kalian bisa tetap leveling lebih dari 100 hero, hanya tidak mendapatkan ruby. Jadi dalam sehari kalian bisa farming 200 ruby. Kalau dihitung-hitung kalian bisa mendapatkan 1400 ruby hanya dari farming doang. Ditambah tadi 550 kalau kalian sudah sampai floor 90-an, kalian dapat reward 550 sudah 1950, ditambah ruby dari arena, ntar tergantung kalian arena dapat berapa. Nah, yang di heroes ini juga bisa menghasilkan ruby, mendapatkan beberapa hero. Jadi ini hero nya tidak tentu dari mana, mungkin dari adventure juga bisa kehitung kalau menurut gua. Terus dari item juga bisa mendapatkan ruby, jadi honor kalian bisa dipakai untuk item atau heroes. Tapi jangan lupa kalau misalnya masih seperti gua kan masih perlu 30 heroes, lebih baik buat key, karena key itu sangat penting. Kalian perlu farming itu jauh lebih menghasilkan dibandingkan menyelesaikan quest seperti ini. Nah, terus Sun Honor, jadi
add teman Facebook kalian sebanyak-banyak mungkin. Tapi kalau menurut gue ya, ini send honor to a friend kayaknya friend in game doang. Yang di Facebook itu nggak kehitung sepertinya ya, gue kurang tahu. Tapi coba aja dulu, mungkin kalian bisa mendapatkan ruby dari ini. Jadi jika kalian ingin mengumpulkan ruby hingga 3000, itu menurut gue sangat sulit. Kecuali kalian startnya dari 1000, harapan kalian sangat besar kalau dari 1000. Tapi kalau dari 0 itu susah, apalagi di bawah 1000. Jadi ya, tapi kalau mau tetap berusaha masih ada peluang, hanya sangat kecil. Ya ntar gue bakal ngedraw ya, mungkin di akhir update ya, gue bakal ngedraw. Biasanya di akhir-akhir itu dapatnya bagus, dan gue berharap tidak dapat S lagi karena S sudah 40. Oke, sekian dari gue. Don't forget to comment, like, share, and subscribe tentunya. See you till next video teman-teman. Bye.